yang benar. Muhammad dinubuatkan di Kidung Agung 5 ayat 16. Sebelumnya, mari kita menyimak yang berikut ini. Bagaimana bisa nama Muhammad muncul di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16? Nah, mari kita simak. Kidung Agung 5 ayat 16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada orang begitu? Ya, kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Tapi kalau memeriksa bahasa aslinya, maka akan nampak bahwa itu nama Muhammad. Supaya lebih jelas, mari kita baca ayat aslinya di Injil yang dibaca oleh ulama Yahudi yang telah masuk Islam. The video is going to be called Prophecies of Muhammad, the Ishmaelite prophet in the Bible and the scripture. We also discussed Song of Solomon, chapter 5, verse 16. חיכו ממתקים וכולו מעמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. מחמד. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. Polemikus Muslim, termasuk juga oknum-oknum tertentu, selalu berupaya untuk membangun argumentasi bahwa Bible atau Alkitab Kristen menubuatkan kedatangan Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Saya mau katakan, itu adalah ibarat upaya menegakkan benang basah. Usaha yang sia-sia dan tidak akan pernah membuahkan hasil. Kenapa demikian? Karena realita dan kenyataannya, dengan pengertian pemahaman Alkitab yang baik, benar, dan bertanggung jawab, maka tidak ada pernah Alkitab Kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, menubuatkan kedatangan Nabi saudara kita Muslim, yaitu Nabi Muhammad yang mereka sangat sanjung tinggi dan hormati. Pendebat-pendebat sekaligus polemikus Muslim selalu berjuang dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Bible Kristen menubuatkan kedatangan Nabi mereka. Taruhlah semisal almarhum Ahmad Deedat, Dr. Zakir Naik, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kainama, Yonatan Landar, dan masih banyak lagi polemikus yang lain. Mereka seringkali membangun berbagai argumentasi yang kelihatannya sebenarnya bisa ditertawakan, bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 merupakan nubuat akan datangnya Nabi mereka, yaitu Muhammad. Mohon maaf teman-teman Muslim, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada kita. Banyak dari polemikus Muslim yang berkata bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang tidak pantas dikategorikan sebagai firman Allah. Kenapa? Karena konklusi dan kesimpulan yang dibuat oleh polemikus Muslim bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab porno. Pertanyaan saya, maukah saudara-saudaraku dari luar kekristenan mengklaim ada satu ayat dari kitab Kidung Agung menubuatkan kedatangan nabimu yang begitu suci dan agung dari kitab porno? Saya yakin tidak akan ada yang mau. Tapi itulah orang-orang yang sudah tertutup mata hati, mata rohaninya. Mereka akan terus dengan percaya diri membangun berbagai argumentasi, sekalipun sebelumnya telah disebut sebagai kitab porno,
tapi mereka tetap ngotot Kidung Agung 5 ayat 16 adalah kitab yang menubuatkan kedatangan Nabi dari polemikus Muslim. Yang kedua, apakah ada di kitab saudara menyeratkan terkait dengan kitab Kidung Agung? Bukankah yang diturunkan sebelum kitab suci Anda adalah Taurat kepada Musa, Jabur atau Mazmur kepada Daud, dan Injil kepada Isa? Di mana letak kitab Kidung Agungnya? Taurat kepada Musa, Jabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Kidung Agungnya di mana? Yang berikutnya, bukankah seringkali polemikus Muslim berkata bahwa kitab suci Anda sudah sempurna? Kalau sudah sempurna, berarti telah lengkap dalam segala hal. Kenapa harus menghalalkan segala cara, baik itu dengan ilmu cocokologi dan ilmu comotologi, selalu berupaya mengais-ngais dari kitab suci Kristen terkait dengan nubuat kedatangan Nabi dari saudaraku polemikus Muslim? Kenapa harus demikian? Ya sudah, yakini saja kitab sucimu, karena kitab sucimu sudah lengkap dan sempurna. Yang berikutnya, ini yang sangat penting. Saya ingin tegaskan kepada saudara-saudaraku di luar Kristen, terlebih khusus para polemikus Muslim dan oknum-oknum tertentu yang selalu membangun opini, pemikiran, pendapat bahwa kitab suci Kristen itu menubuatkan kedatangan Nabi dari saudaraku Muslim. Saya mau katakan, ketika saudara-saudaraku polemikus Muslim mencoba mendekati, mempelajari, menggali, mengeksplorasi Alkitab, jangan lupa apa yang disebut dengan istilah eisegese dan eksegese. Eisegese artinya sudah ada dulu kesimpulan, konklusi bahwa Nabi kami dinubuatkan di Bible atau di Alkitab Kristen. Maka carilah ayat-ayat yang cocok dengan klaim dan kesimpulan itu tadi. Itulah yang disebut dengan eisegese. Sudah ada dulu pemikiran, konklusi, kesimpulan, baru dicari ayat-ayat yang cocok dengan kesimpulan tersebut. Sangat berbahaya memahami Alkitab dengan cara demikian. Karena itu bisa disebut dengan istilah cocokologi atau comotologi. Yang benar adalah eksegese. Kita biarkan Alkitab itu secara kontekstual berbicara apa. Dan disinilah gagal paham dari para polemikus Muslim dan oknum-oknum tertentu yang selalu berupaya menggali, mengais-ngais dari Alkitab tentang nubuat datangnya Nabi saudaraku Muslim. Itulah yang dilakukan dengan pendekatan kepada Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Padahal sebenarnya jelas terlihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat secara kontekstual bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-9 sampai 16 jelas terlihat di sini mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Mempelai perempuan siapa? Gadis sulam. Mempelai laki-laki siapa? Ya penulis kitab Kidung Agung ini yang bernama Salomo. Jadi sebenarnya intisari, substansi dari Kidung Agung ini adalah bagaimana mempelai laki-laki, dalam hal ini Salomo, yang memberikan pujian kepada mempelai perempuan, yaitu gadis sulam. Dan itu yang berbalas-balasan di sini. Nanti akan muncul peran lain, putri-putri Yerusalem. Nah, konteks Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16 ini tiba giliran dari gadis sulam memberikan pujian kepada kekasihnya mempelai laki-laki yaitu Salomo di hadapan putri-putri Yerusalem. Jadi kalau ada bunyi
Kidung Agung 5 ayat 16 berkata begini, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi gadis sulam ini mengungkapkan kata-kata pujian kepada kekasihnya di hadapan teman-temannya, di hadapan putri-putri Yerusalem. Jadi kalau disebut secara kontekstual, kata-katanya manis semata-mata artinya kata-kata dari mempelai laki-laki, yaitu Salomo. Segala sesuatu padanya menarik. Padanya maksudnya pada Salomo mempelai laki-laki. Jadi bukan menubuatkan datangnya seorang nabi yang akan datang. Itu sangat nyeleneh, ngawur, keliru, dan tidak benar. Jadi tolonglah jangan memahami Alkitab Kristen dengan cara memperkosa ayat-ayat itu sesuai dengan selera dan maunya. Jangan seenak udel, seenak jidatnya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Jadi Kidung Agung 5 ayat 16, mohon maaf, bukan nubuat datangnya Nabi Muhammad. Tapi itu adalah pujian yang diungkapkan oleh gadis sulam mempelai perempuan kepada mempelai pria, yang itu Salomo, di hadapan teman-temannya, putri-putri Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati. Amin.